Apa kabar rekan-rekan Radar Sorong Podcast? Senang sekali bisa berjumpa kembali. Pada hari ini kami hadir dengan edisi spesial peringatan Hari Ibu yang ke-94. Dan sangat spesial hari ini kami menghadirkan salah satu sosok narasumber yang sangat inspiratif bagi kami kalangan perempuan, khususnya kalangan perempuan Nebrak. Beliau seorang sosok yang sukses meniti karir dan juga sebagai ibu rumah tangga yang juga sukses membangun kehidupan sampai harmonis ya Ibu Elis ya. Beliau adalah Ibu Elizabeth Tahoba SE. Sehari-harinya beliau menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sorong. Nah, kami menghadirkan beliau ini ingin sedikit menceritakan bagaimana sih perjuangan beliau membagi waktu sebagai seorang ibu rumah tangga, juga melaksanakan tugasnya sebagai wakil ketua DPRD Kota Sorong. Tentunya sangat sibuk sekali ya Ibu Elis ya, sehari-hari seperti itu, luar biasa. Apalagi menjelang Natal ini ya. Aduh, ini kami bisa mengundang beliau merupakan satu kehormatan bagi kami tentunya. Beliau bisa menyisihkan waktunya, bisa hadir di ruangan Redport. Oke, baik, kita perkenalkan inilah beliau, Kakak Elis atau Ibu Elizabeth Nau. Bagaimana, apa kabar Kakak Elis? Ya, puji Tuhan hari ini baik dan beberapa hari ini bisa istirahat dengan baik, tapi meskipun diganggu sama Piala Dunia ini karena jagonya saya Argentina ini. Sama-sama Argentina. Ya. Sampai kurang tidur. Ya. Oke, baik, kita sangat senang sekali bisa berjumpa untuk peringatan Hari Ibu ya. Tentunya merupakan momen spesial bagi kita kalangan perempuan. Untuk Ibu Elis sendiri, apa sih arti seorang ibu bagi Ibu Elis? Ya, arti seorang ibu bagi saya ya, ibu itu apa ya? Tidak, kalau mau digambarkan dengan kata-kata itu sepertinya tidak akan sama dan tidak akan habis. Gitu ya. Tidak akan sama dan tidak akan habis karena ibu itu dia memiliki banyak tanggung jawab di dalam rumah. Ya, siapa bilang hanya wanita karir yang di kantoran itu yang sukses? Sebenarnya yang paling sibuk itu adalah yang mengurus anak-anak dan rumah. Betul. Karena 24 jam itu ya tidak ada liburnya, tidak ada sakitnya, tidak boleh capek, tidak boleh marah gitu. Kalau menghadapi segala macam hal di rumah. Jadi ibu itu benar-benar dia jadi pondasi yang kokoh untuk rumah tangga, baik untuk suami maupun untuk anak-anak. Oke. Tentunya ada memori-memori kenangan ya. Ibu sudah sudah almarhum ya? Iya, ibu saya sudah almarhumah ya. Mungkin ada memori yang sangat membekas di hati Ibu Elis sendiri, bagaimana beliau dulu mendidik sampai mengalirkan seorang wanita tangguh. Iya. Ibu Elis. Iya, betul. Saya itu memang kalau bercerita soal mama saya ya, saya punya mama itu namanya Dorce Kambo, ya perempuan Maibrat juga. Beliau itu seorang pekerja buruh di PT Henryson Iriana Arar Sorong. Nah, itu kerja dari saya belum sekolah gitu. Dan mama saya itu setiap hari bangun pagi jam 3. Karena dia harus siapkan sarapan untuk kita. Kemudian pagi jam 5 mama sudah harus berangkat. Rumah kami di belakang kampus UMS. Mama saya harus ikut jalan setapak di belakang gedung Sirambe sampai di depan PLTD untuk tunggu bis karyawan pada saat itu. Jam 5. Jadi sambil ke sana, nanti ada satu omah yang paling tua sebelum di jembatan PLTD yang sekarang ada warung. Dulu di situ ada satu omah yang umurnya sudah hampir ratusan, puluhan sampai ratus tahun waktu itu. Hampir menembus 100 tahun lah. Dia jualan nasi kuning. Jadi mama saya beli nasi kuningnya, bawa ke sana nanti sambil jual juga di perusahaan. Gitu. Jadi sudah ada ini ya. Jadi jualan. Hanya untuk kita punya uang jajan gitu. Berapa bersaudara? Kenapa? Berapa bersaudara semuanya? Kita 4 bersaudara. Saya anak yang bungsu. Ya, jadi memang saya belajar kerja keras itu dari mama. Oh iya benar. Dan tangguh. Iya, dari mama. Jadi sekian tahun itu dari tahun 1991 mama saya masuk kerja sampai dengan saya kuliah, dan itu diberikan penghargaan dari perusahaan. Pada waktu itu mama saya kan sakit. Kalau swasta kan orang masuk sehari aja nggak boleh gajian. Tapi karena kegigihan mama saya, hampir sekian puluh tahun dia kerja di situ, hampir tidak pernah alpa.
tidak pernah alpa. Sehingga perusahaan memberikan reward itu kepada mama. Mama menderita 2 tahun di rumah sakit Celebe Solu itu, dia tetap terima gaji selama 2 tahun menderita. Dan itu luar biasa. Luar biasa ya. Iya, saya berterima kasih juga untuk perusahaan itu karena kita semua sudah dikenal sehingga wah mama nanti saja kalau sudah anaknya sudah selesai kuliah aja baru bisa pensiun. Seharusnya kan sudah harus pensiun, tapi itulah penghargaan yang diberikan karena kedisiplinan, kegigihan dan tanggung jawab dari mama itu pada saat bekerja. Iya, saya belajar dari mama. Dari pagi sudah harus urus keluarga. Dia kerja kan dari jam 5 pagi berangkat pergi ke Arar, lalu pulang lagi sudah jam 5 sore. Tapi tetap cuci piring, masak, kasih kita makan. Malam saja kalau saya pulang dari sekolah, dulu kan kalau kita belajar masih suka catat. Kalau saya sering diminta guru buat catat di papan tulis. Jadi kalau saya dikasih pinjam buku sampai rumah, mama yang bantu catat. Gitu. Pindahkan dari buku cetak ke buku tulis. Jadi luar biasa sekali. Tapi satu yang tidak pernah saya lupa itu, secapek apapun mama, dia tetap berdoa untuk kita anak-anak, menyebut nama kita masing-masing. Setiap pagi saya dengar, ya. Jadi saya kutip satu lagu rohani ya, yang dibilang di doa ibuku ada namaku disebut. Nah itu. Jadi tidak hanya pakai pengetahuan, tapi kita bawa anak-anak tiap hari di dalam doa itu sangat penting. Dan itu yang diterapkan. Ya, itu yang saya terapkan sampai hari ini. Belajar dari mama. Terus apa? Kalau saya juga penasaran, kan wanita-wanita tangguh ya, seperti mamanya Bu Elis. Waktu itu menunya apa sih? Artinya menu-menu sehari-hari yang diberikan kepada ibunya yang melahirkan akhirnya tangguh. Kita benar-benar tangguh ya. Dengan jalan itu apa yang tangguh? Ya, luar biasa. Jadi mama itu tiap hari dia harus berusaha untuk kita harus ada makan di atas meja. Apapun itu sesederhana apapun harus. Dan waktu mama saya kerja, nanti kalau seangkatan mama saya itu teman kerja mereka tahu, saya punya mama tuh sambil berkebun. Jadi selain bawa jualan pagi, dia kerja, nanti jam istirahat kerja, mama berkebun. Jadi tanam ubi, tanam sayur kangkung, tanam sayur labu, semua. Jadi jadi alami semua kita makan. Jadi mama bawa itu. Jadi pada saat libur saya boleh diizinkan ke perusahaan untuk ikut. Pada saat itu PT Henryson itu kan perusahaan yang sangat luar biasa di tahun 90-an di Sorong. Mereka tidak mengizinkan itu bawa anak kecil. Saya pada saat itu, tapi mama saya masih diberikan kesempatan gitu untuk saya pergi dan ikut melihat, namanya memori anak-anak Saya pergi dan lihat wah betapa tangguhnya mama saya begitu jam istirahat sirennya bunyi istirahat untuk makan kan. Wah itu di situ mama saya selingan untuk tetap ke kebun gitu. Jadi kita makan makanan hasil kebun itu. Gitu. Nah, itu yang membuat tangguh ya. Dan kalau pesan khusus kira-kira yang sangat membekas di hati Bu Elis sendiri apa yang ditanamkan sama sosok ibu? Ya, mama saya itu yang paling pertama itu hidup itu harus takut Tuhan ya. Takut Tuhan, harus rajin beribadah itu. Karena jadi pondasi. Iya, karena kita manusia bisa terbatas dalam hal keuangan untuk kita punya masa depan, sekolah dan sebagainya. Tapi kalau hidup kita benar-benar kita kasih ke Tuhan, itu Tuhan akan tolong kita gitu. Dengan caranya gitu. Karena saya belajar benar-benar. Saya ini sebenarnya anak yang putus kuliah. Saya putus kuliah karena begitu mama saya jatuh sakit, saya dulu kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung. Unpad Bandung. Ya, saya di jurusan statistika. Wah hebat itu statistik. Saya pas sampai semester 5, tapi karena mama sakit di 2005 itu saya harus pulang karena tidak ada uang untuk melanjutkan. Saya dikejar juga sama bapak kos. Iya, teman seangkatan saya itu ibu dosen sekarang, Ibu Intan. Ibu Intan Iriana, Supriyatna ya. Itu teman saya itu. Tapi itu tidak mematahkan semangat. Tidak mematahkan semangat. Saya putus kuliah, pulang saya lanjut di UKIP. Lanjut di UKIP itu ya juga jual koran, jual baju, sambilan ya bantu-bantu belajar di dunia LSM. Dari duit-duit itu saya pakai buat bayar sekolah. Gitu ya. Jadi saya ulang, saya sudah sampai semester 5 di sana, saya putus, saya pulang lagi, saya lanjut lagi di sini karena kan tidak bisa transfer. Mau transfer juga saya pasti utang kampus 11.500.000. Nggak mungkin lah saya dikasih. Betul, akhirnya langsung berkecimpung di LSM ya. Ya, jadi saya pulang itu cuma berapa 6 bulan sempat jaga mama saya meninggal. Gitu di 2006 saya pulang, mama meninggal di 2007. Nah, itu. Jadi saya belajar bahwa memang hidup itu tidak boleh menyerah. Tidak boleh tidak boleh putus menyerah. Asa, jangan putus pokoknya asa. Punya tekad, berusaha aja, pokoknya berusaha. Ya. Terus talentanya juga ya. Mungkin memang talentanya Bu Elis di dunia ini ya pemasyarakatan. Bu Elis kan kemarin bergerak di bidang apa? Saya dari awal saya ikut
Ibu almarhumah Ibu Mina Huwai. Ibu Mina Huwai dulu beliau di ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Ya, beliau melakukan pendampingan. Jadi saya belajar ikut. Waktu itu ya masih bantu-bantu di administrasi karena masih baru belajar. Dan saya juga sorenya kuliah gitu. Baru setelah itu berpindah lagi mengikuti ke teman-teman yang lain sampai dengan hari ini. Setelah sukses di dunia LSM terus bergabung dengan politik di dunia politik. Yang mengantarkan sampai jadi wakil ketua DPRD Kota Sorong. Karena berkecimpung di masyarakat sudah mengenal ini sepak terjang ya. Terus di keluarga sendiri saya tahunya anak 3 ya, punya anak 3, umurnya berurutan. 3 DT ya? Iya, 3 DT. Daud, Deborah, Daniel. Gitu, sangat lucu-lucu mereka. Nah, apa yang Ibu Elis tanamkan kepada mereka sejak dini? Ya, jadi anak-anak ini sejak dari mereka kecil, yang paling utama adalah sebelum tidur berdoa ya. Jadi dia harus tahu. Kemudian pas bangun tidur dia harus berdoa juga untuk hari ini dia buat apa aktivitasnya. Berdoa menurut caranya dia saja sesuai pengetahuan anak-anak kan. Itu udah ditanamkan ya. Terus dia harus bangun pagi yang kakak dan adik sudah tahu. Minimal buka horden kamar aja itu udah. Jadi begitu bangun langsung berdoa, mana gorden kamar, kamu buka sebelah, saya buka sebelah. Tugasnya sudah punya tugas masing-masing, jadi sudah tahu tanggung jawab, melatih tanggung jawab ya. Dan minimal rapikan tempat tidur ya belum sempurna juga, tapi minimal sudah bisa tahu bahwa yang harus dilakukan adalah itu. Sudah mulai tanamkan sejak dini ya. Apa yang kita dapatkan dari seorang ibu yang dulu bisa diterapkan kembali ya di lingkungan keluarga. Karena investasi iman itu jauh lebih penting daripada kita investasi harta untuk anak. Karena harta kan bisa saja kapan habis, kita kan belum tentu juga punya uang, belum tentu juga kita punya jabatan. Tapi kalau kita investasikan iman kepada anak, dia nanti akan itu jadi pegangan dia. Jadi pondasi dia. Jadi pondasi dia. Jadi dia akan bergantung penuh pada Tuhan. Ya bagaimanapun hidup saya harus bergantung sama Tuhan. Jangan sama susah manusia. Senang bergantung sama Tuhan. Karena itu yang saya belajar sepanjang saya anak bungsu, kemudian mama meninggal dan saya kehilangan pegangan dan saya harus fight hidup saya ya itu. Tidak stres, saya tidak goyah dengan yang lain, tidak kecewa. Bahkan karena dengan kerja kredit motor hanya yang dulu setorannya per bulan 300.000 bisa tunggak 3 bulan 900 dikejar-kejar dari dealer, stresnya minta ampun. Berarti benar-benar mandiri ya. Jadi saya melatih kemandirian bukan dari orang tua. Orang tua hanya menanamkan yang tadi iman itu ya. Nah, dengan keluarganya kalau nggak salah Bapak juga ini ya kerjanya bukan di Sorong ya? Tidak, suami saya. Ya, suami saya kerja di Balai Jalan. Balai Jalan Nasional Kementerian PUPR. Yang tahun kemarin di Satker Timika, tahun ini di Satker Paniai. Berjauhan terus ini ceritanya ini. Makanya kalau ada waktu baru bisa ke Sorong 2 minggu sekali. Setahun saya nyimak itu kalau nggak salah 49 kali penerbangan. Terbangnya kebanyakan karena pergi juga kunjungan ke suami kan. Iya betul, itu sangat karena supaya untuk terus menjaga harmonis ya sama keluarga. Nah, berbicara soal perempuan khususnya di rumah tangga ya, apalagi berjauhan gini, godaannya begitu besar ya, cukup ya. Ya, godaan kita itu luar biasa. Ya, apalagi ya rentan usia suami saya dan kita masih muda ya. Dan Tuhan juga sudah percayakan kita bisa ada sedikit berkat yang lebih. Artinya dengan posisi itu siapa sih yang nggak tergoda? Betul. Gitu. Apa nih resep-resepnya? Ya, resepnya itu pertama ya, saya selalu bilang ke suami saya, kamu harus takut Tuhan. Takut Tuhan. Jabatan yang kamu punya itu titipan Tuhan loh. Kalau kamu buat sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan marah, jabatan itu diambil loh. Betul. Kamu siapa sih? Udah di ini ya. Jadi saya cuma gitu aja. Udah percaya. Kamu ingat saya tiap hari doakan kamu loh. Jabatan yang kamu dapat tuh doa istri. Itu bukan hasil kamu. Apalagi sekarang banyak pelakar-pelakar. Iya. Apalagi kan suami kita kerja di begitu ya. Ya memang kita harus lebih banyak, lebih kuat doa. Tiap hari komunikasi harus lancar. Komunikasi. Video call. Video call kita video call itu video call itu udah pasal 1 benar itu. Udah harus video call. Pasal video call sehari-hari di mana lagi apa gitu ya. Dan wajib kita itu mungkin bukan berarti mendikte suami, tapi wajib setiap hari suami harus, hari ini saya ada aktivitas ini. Saya minta maaf ya, saya akan pergi ke lapangan, mungkin sekitar sekian jam handphone saya akan mati.
Ya itu bagian-bagian dari menjaga kepercayaan. Iya, kepercayaan. Oh kamu kesana jangan ya, sampai iya betul. Ya. Jadi komunikasi intinya. Jangan sampai handphonenya mati terus. Tadi dari mana? Kita ada kesini kesana. Loh tadi kamu konfirmasinya apa? Media sosial ini kan penting juga iya, dimanfaatkan betul, hal-hal begitu, menjaga rumah tangga. Oke. Ya. Sesuai tema kita untuk peringatan Hari Ibu tahun ini adalah perempuan berdaya Indonesia maju. Ya. Nah, berdaya ini menurut pandangan Ibu Eli sendiri seperti apa? Ya, perempuan berdaya ya. Berdaya ini dari yang saya lihat bahwa perempuan ini sebenarnya kita tidak boleh bergantung sama laki-laki nih. Kita harus benar-benar berdaya. Harus gitu. fight. Kita harus fight. Karena kalau kita hanya banyak ya, kalau saya lihat kasus-kasus kekerasan dan lain sebagainya, banyak perempuan karena mungkin lebih bergantung kepada suami. Ya. Ketika terjadi sesuatu trouble, dia akhirnya hilang kendali. Nah, saya sih tetap juga meskipun suami saya kerja di posisi seperti begitu juga, saya nggak terlalu berharap juga. Saya harus fight untuk diri saya sendiri. Betul. Dan anak-anak saya. Kita tidak tahu hidup kan. Ya. Ke depan mungkin suami saya hilang jabatan atau salah satu dari kita dipanggil Tuhan atau apa. Kita harus punya persiapan-persiapan. Perempuan harus bisa berdaya. Jangan bergantung ya. Seluruh daya di dalam dirinya, kemampuannya untuk bisa menghasilkan sesuatu. Pasti Tuhan sudah menciptakan kita dengan kemampuan masing-masing ya. Kemampuan masing-masing untuk menghasilkan. Tidak boleh kita tenang. Sekecil apapun itu, mau bikin kue kah, mau bikin warung kah, mau jualan online kah, harus berdaya. Jangan duduk saja. Tidak boleh. Oke, betul sekali. Artinya bahwa yang saya juga sering menyimak ada misalnya di kalangan ibu rumah tangga yang tidak berdaya karena mungkin dari sisi manajemen keuangan keluarga, katakanlah mungkin untuk keuangan sendiri sebenarnya siapa yang bisa memegang? Normalnya apakah ibu rumah tangga kan ada suami yang memegang ini ya keuangannya nanti diberikan kepada istrinya sebulan sekian berapa, itu benar nggak sih seperti itu menurut Bagi saya sih sebenarnya harus ibu yang pegang ibu yang pegang ibu yang harus pegang. Saya gaji suami saya itu ATM plus dengan notifikasi bank pakai nomor handphone saya. Jadi itu suami saya kalau soal gaji, tunjangan apa, dia tidak tahu, nanti tinggal dengar laporan saja. Ya Pak, ini gaji masuk sekian ya, oh ini THR udah masuk sekian, ini tunjangan kinerja udah masuk, dia lauk-pauk udah masuk sekian. Suami saya nggak pernah intervensi, itu uang itu bikin apa? Dia tahu itu adalah hak untuk anak istri, karena dia jauh di sana. Kalau uang semua dia pegang, kita di rumah hidupnya bagaimana? Karena yang lebih tahu kebutuhan di rumah itu kita. Tidak mungkin gas tiba-tiba habis, saya harus telepon, Pak, gas kurang, nggak bisa. Nah, jadi harus uang dari dia dengan saya digabungkan. Baru kemudian kita harus bikin perincian di awal pada saat terima uang. Jangan dipakai sembarang nanti tengah-tengah baru bingung. Jangan. Di awal. Harus bisa mengelola. Dari awal kan kita udah tahu kebutuhan apa-apa saja harus dipisahin semua. Makan anak sebulan apa. Saya tuh udah paling sudah biasa untuk saving ya. Iya, untuk saving berapa. Jadi belanja bulanan tuh sudah harus pada saat gajian. Jangan tunggu sampai belanja satu-satu habis di tengah, jangan. Harus. Oke. Untuk dari sisi itu ekonomi keluarga ya, yang pasti bahwa untuk pemberdayaan khusus kita masuk di lingkup yang lebih tadi di keluarga yang lebih luas, kita lihat bahwa di kalangan perempuan Papua khususnya kita lihat saat ini masih banyak yang seakan-akan jadi tulang punggung keluarga juga ya. Artinya bahwa mungkin itu juga tadi karena terciptanya wanita-wanita tangguh. Nah ini merupakan salah satu juga PR mungkin dari birokrat bagaimana bisa lebih memberdayakan supaya kehidupannya bisa lebih baik. Menurut Ibu Eli sendiri apa sih yang ingin disampaikan di Hari Ibu ini? Ya, kalau saya lihat dari di birokratnya di pemerintah sekarang itu di pemberdayaan perempuan dipimpin sama Ibu Eda sudah mulai ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Kemudian kita berharap ke depan tidak hanya dilakukan pemberdayaan pelatihan, tapi juga bagaimana untuk mengemas mereka itu jadi lalu ada pasaran untuk hasil-hasil karya mereka. Sehingga dari kita di DPR bisa bersama-sama dengan mereka untuk intervensi anggaran dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Kita lihat ya, hampir berapa Desember ini kencang juga ya pemberdayaan perempuan luar biasa sudah mulai bangkit dengan kegiatan-kegiatan kepada perempuan. Harus ada konsen ya.
Nah, dan juga nanti mungkin tahun depan itu akan masuk juga dengan renovasi untuk rumah aman lah ya, untuk khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, jadi kita berharap itu bisa ada tempat khusus di tahun 2023. Nah, sehingga pemerintah tidak hanya melalui pemberdayaan perempuan, tetapi sesuai dengan visi misi Jokowi juga untuk pemberdayaan ekonomi, kerakyaatan lokal dan sebagainya. Hampir di semua instansi itu, tapi yang lebih fokusnya itu ke perdagangan, kemudian pemberdayaan perempuan, koperasi itu ada dana-dana di situ. Apalagi potensi di Sorong juga banyak yang bisa dikelola untuk UMKM, untuk bagaimana mereka bisa jadi tuan di tanah sendiri dalam usaha UMKM itu ya. Sehingga saya berharap bahwa kita tidak hanya kepada pelatihan-pelatihan yang kemudian selesai. Iya, seringkali itu. Bagaimana kita harus sustainable. Iya, benar. Kemudian mereka yang didampingi ini kemudian diberikan modal, usaha dia jalan sampai di mana, dipantau, sehingga harus ada yang jadi. Iya, benar. Dari pelatihan itu harus ada yang jadi, bahwa kami dampingi dan dia sukses. Usahanya ini berkembang. Ada brandnya, ya. Ada brandnya. Jadi iya. Jangan kemudian kita selesai di situ. Iya, harus diikutin terus ya. Nah, itu saya juga kadang berpikir, ini kok pelatihan hanya sampai di sini, gitu nggak diikuti, harus diikuti sampai berhasil gitu. Bagaimana misalnya bisa mencontohi pengusaha-pengusaha dari luar. Apalagi kalau kita lihat ya, kita punya Mama Papua ya. Mama Papua ini kan mereka punya cara berdagang ini kan berbeda dengan Mama dan Nusantara. Nah, sehingga ya bisa 20 tahun jual kangkung. Iya. 10 tahun jual pisang dari kebun. Nah, bagaimana supaya dia mengalami perubahan gitu kan? Supaya mungkin tadinya dia jual pisang goreng, pisang mentah misalnya. Sekarang mungkin sudah pisangnya dikemas jadi apa? Lagi cantik gitu. Ya, sebenarnya itu ya. Kita itu supaya lihat ada perkembangan. Otsus dengan adanya pemekaran ini harus ada pengusaha-pengusaha Papua yang harus bangkit sukses, harus sukses. Iya. Dan kita sangat membutuhkan itu. Saya pikir kita semua punya kerinduan ya. Sehingga tidak lagi mama hanya begitu saja. Betul. Jual kangkung saja, jual pinang terus, jual pisang terus. Ya, itu ada supermarket yang punya Papua itu keren banget. Mereka bisa terima bahan-bahan mereka untuk masuk di supermarket yang ada di Sorong. Oke. Apalagi sudah jadi provinsi Papua Barat Daya. Kita berharap ada kemajuan. Ada kemajuan di masyarakat dengan pemahamannya bahwa Otsus gagal. Oke. Untuk pemerintah ya, kepada masyarakat sendiri yang tadi mungkin memang masih berpikiran sederhana, bagaimana merubah karakter yang tadinya mungkin mereka masih ogah-ogah gitu, apa yang harus dilakukan, Ibu Eli? Iya, itu yang tadi saya bilang bahwa harus ada tidak hanya pelatihan tapi pendampingan. Karena merubah karakter ini beda. Karena bisa saja kalau kita dari Mama Nusantara kalau berdagang, dia tahu bahwa misalnya ini modal nggak boleh dipakai. Yang dipakai untung tapi untuk hal apa? Tapi kalau yang untung mungkin diputar. Nah, kedisiplinan di bagian ini. Harus ada pendampingan. Harus ada pendampingan yang ekstra sehingga mereka bisa menyisihkan dana yang tadinya dikasih bantuan pemerintah misalnya, jadikan modal, ada untungnya tidak boleh, misalnya ada keluarga yang meninggal datang dikasih, atau ada yang sekolah dikasih habis cari modal lagi, jadi tinggal cari modal terus, tapi tidak berkembang dengan modal yang ada. Nah, itu butuh pendampingan yang luar biasa. Tidak bisa hanya secara materi diberikan pelatihan sementara kemudian dibiarkan, itu tidak bisa. Bagi saya harus ada pelatihan, pendampingan yang sustainable sampai harus jadi. Oke. Dalam benak Ibu Eli sendiri, apa sih obsesi atau prestasi Ibu Eli sendiri ke depannya sebagai wanita perempuan Papua yang sukses saat ini? Mungkin masih ada sedikit lagi harapan ke depan tentunya ya. Saya sih sampai hari ini saya masih memiliki sebuah beban secara pribadi, bahwa kalau belum sampai melihat ada beberapa perempuan Papua yang sukses, tidak hanya sukses di karir politik atau di birokrat, tapi yang lebih kepada mama-mama yang pelaku ekonomi. Karena kalau mereka belum bangkit secara total dalam dunia ekonomi, bagaimana anak-anaknya bisa berkembang dengan baik? Karena mama ini adalah hampir pelaku
motor di dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang hari ini mama jual di pasar, itu yang nanti mama bisa beli sagu, bisa beli beras untuk anak makan. Kalau ekonomi perempuan Papua itu baik, maka kesehatan anaknya baik, maka pendidikannya akan baik pula. Sehingga bisa tercipta generasi Papua yang cerdas, baik, cemerlang, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini masih ada beban-beban yang, ini penghasilan DPR berapa, mau cover semua berapa, paling ya terbatas ya. Tuhan menolong ke depan bisa ada hal-hal lain yang bisa, konsep-konsep lain yang bisa diterapkan untuk menggembleng ini mama-mama. Dianggarkan lebih besar kali ya. Kita berharap itu bisa ada intervensi lagi untuk ke pemberdayaan ekonomi. Bukan hanya perempuan Papua tapi perempuan Nusantara, tapi itu tidak hanya memberi modal dan dilepas, tapi harus ada yang melakukan pendampingan sustainable sampai melihat hasilnya. Itu baru bisa. Istimewa sekali, spesial, memang luar biasa ya kayak saya kira itu ya untuk mungkin terakhir harapannya sendiri di peringatan Hari Ibu ini, apa yang ingin disampaikan, Bu Elis? Ya, untuk peringatan Hari Ibu ya, saya titipkan kepada para ibu-ibu bahwa jangan pernah menyerah untuk berjuang, karena harapan anak-anak itu lebih banyak ada pada ibu. 24 jam dia lihat ibu. Jadi harus jadi ibu yang tangguh, ibu yang berdaya, kemudian ibu yang menginspirasi, dan tidak boleh menjadi ibu yang memperlihatkan kesedihan kepada anaknya. Karena itu psikologinya anak akan, itu psikologi anak kalau lihat mama lagi sedih atau nangis atau apa, itu berpengaruh sekali. Jadi harus tetap jadi wanita tangguh di depan anak. Dan jangan lupa bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga. Gitu. Tidak ada alasan kita sibuk lalu mengabaikan, itu tidak boleh. Tetap tanggung jawab memperhatikan perkembangan anak. Saya lihat mungkin kebanyakan orang tua mengabaikan masa-masa pertumbuhan anak. Selain kita harus melihat mereka makan yang baik, makanan bergizi itu tidak mahal. Yang penting kita mencukupkan nutrisinya terpenuhi. Nutrisinya terpenuhi. Satu hari dia harus makan 3 kali. Itu. Kemudian istirahatnya harus kita perhatikan, perkembangan emosinya juga harus kita perhatikan. Jadi tidak harus tunggu sampai dia dewasa dulu baru kita urus. Ini pondasinya harus kuat dulu, karena kecerdasan anak itu ditentukan dari sekarang. Tidak boleh. Saya pesan jangan mengabaikan mengurus anak. 24 jam kita harus kawal. Saya berangkat kemanapun, tiap hari saya kontrol orang rumah. Anak sudah makan 3 kali sehari. Kalau dia makan 2 kali, tadi kenapa tidak makan? Nah, itu harus tahu alasannya, cepat diteker. Dan saya selalu berkoordinasi juga dengan dokter anak, dokter Soraya. 24 jam kalau ada masalah anak-anak saya selalu tanya. Jadi anak itu harus penting diperhatikan, apapun itu. Kita kalau lalai cuci pakaian bisa laundry, ya kan? Kita kalau tidak lalai untuk masak kita bisa beli langsung. Tapi untuk anak tidak bisa itu kita gantikan dengan apapun. Jadi itu saya titipkan untuk memperhatikan anak-anak itu jauh lebih penting ya, ibu. Namanya saja ibu kan. Luar biasa, terima kasih atas penyampaiannya yang sangat inspiratif ya, bagaimana membina keluarga, bagaimana ke depan sebagai wanita tangguh dari Ibu Elis sudah kita simak bersama. Semoga ibu-ibu perempuan Papua, Nusantara semua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini kita bisa maju, tangguh. Kita harus berdaya harus berdaya itu. Oke, terima kasih. Saya kira itu untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.